beranjak ke acara yang keenam, yakni acara inti, acara yang dinanti-nanti, yakni Mau'izah Hasanah yang akan dibawakan oleh tamu kita, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, yakni Kiai Bahrudin SAG. Kepadanya dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Anjay. Iya. Aduh. Mudah-mudahan yang jawab salam sehat walafiat, tambah panjang umurnya, diangkat segala penyakitnya. Itu mah penyakit mah apa baik, mau kadas, mau kudis, mau kurap ataupun budug, itu mah mudah-mudahan insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang. Sampai mau jatuh. Ya. Thank you. Yes, I love you. Ya. Selamat jalan kembali. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, nggak kejedot tiang. Yang paling penting semuanya biar manfaat ilmunya dunia dan akhiratnya. Datang lagi ya. Malam hari ini begitu lengkap, minumannya dari kopi hingga susu, air putih yang begitu panas, sekali diminum langsung keleob. What is the meaning of keleob? Apa itu keleob? Aduh. Ya, thank you. Malam hari ini luar biasa, meja yang begitu indah, ditemani dengan minuman kopi hitam, kupu-kupu. Yeah. Susu putih kupu-kupu. Ye. Anjay. Ya. Mohon maaf sebelumnya, sebelum dilanjutkan saya mungkin terlebih dahulu mohon maaf kepada guru saya Bapak Kiai Haji Ibad, di belakangin Abah Haji Kamal. Saya mohon maaf ini ngebelakangin sebenarnya, jadi mohon maaf saya nggak bisa lurus gitu ya. Jadi nanti saya ketika saya bengkok lagi ke sana ya. Jadi kata guru saya, jangan pernah sekali-kali ngebelakangin kiai guru kita. Apabila mana kita ngebelakangi, bisul. Nah, makanya saya nggak berani, tapi mudah-mudahan saya izin terlebih dahulu. Ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah doain saya, masya Allah guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa ujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Mau pada kemana itu? Nyampe mana ini? Oh, Aci lupa tuh kan. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa sabul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil thank you. Anjay. Pertama yang saya hormati para alimil ulama, para asatid, wabil khusus guru kita bersama, guru saya Syekhunal Kiram wal Muhtaram, pimpinan daripada Pondok Pesantren Darul Kiram, yakni Syekhunal Kiram Bapak Kiai Haji Ahmad Kamaluddin MPD beserta istri dan keluarga besarnya. Insyaallah kita doakan beliau Allah sehatkan badannya, Allah angkat segala penyakitnya, panjang umurnya, sehat semua keluarganya, dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang disampaikan kepada kita sebagai santriwan santriwatinya senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati yakni guru kita bersama, kasepuhan kita Bapak Abah Kiai Haji Ibad, yang insyaallah kita doakan beliau Allah sehatkan badannya, diangkat segala penyakitnya, panjang umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati yakni guru kita bersama Bapak Ustadz Fakhruddin, yang insyaallah kita doakan beliau Allah sehatkan badannya, panjang umurnya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak juga. Tak lupa yang saya hormati guru kita bersama yakni Ustadz atau Gus Wildan Al-Ghifari, yang beliau tadi telah menemani saya ngopi sekaligus makan ubi dan sekaligus makan cucur. Tadi beliau menemani saya di sana. Mohon maaf Ustadz Wildan, tadi sebenarnya saya pengen banget ngambil ubi, cuman berhubung Ustadz Wildan kagak ngambil duluan, saya mau ngambil kagak enak, kagak ngambil pengen. Tapi jangan sampai saya ngaji itu ubi pada hilang. Bener, saya tadi dari rumah mohon maaf nggak sempat makan,
maka agak sedikit aku mual. Ya, ilah. Aku mual. Ah, kamu bisa aja. Aduh. Yang bener aja. Rugi dong. Aduh. Ya, ya. Aduh. Mohon kita doakan juga Ustadz Wildan Gifari, mudah-mudahan sehat badannya, berkah ilmunya, manfaat ilmunya, dan insya Allah bisa meneruskan daripada perjuangan daripada ayahanda selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga saya nitip sama Ustadz Wildan, itu ubi jangan dikemana-manain ya, tolong dikondisikan panitia. Ustadz Haikal tolong dikantongin ya, tapi jangan satu ya, kalau bisa 3 piring itu mah ngabisin. Aduh ya, nyampe mana ini ya? Nyampe apa? Aku masuk TV. Oh ya. Nanti jangan lupa ya, kita nanti ini live streaming ya Ustadz ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Anjay ya. Tepuk tangan buat semuanya ya. Ya, thank you. Baru kali ini saya ditepokin kayak Jepati. Banyak banget. Aduh. Dan tak lupa yang saya hormati yakni Bapak Ustadz Ade Fahmi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah baru mau nyebut insya Allah udah lewat depan. Insya Allah Ustadz Ade Fahmi sehat walafiat, berkah ilmunya, manfaat ilmunya, selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga Ibunda Umi Hajah Nur Komariah SPD yang insya Allah istri daripada guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Kamaludin. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ketua Panitia yakni AA Haikal. AA Kiu yang tadi telah memberikan sambutan, bahkan beliau telah mengundang saya. Ngundangnya dadakan, itu pun maksa. Ustadz ada waktu atau enggak? Kata saya, dalam seminggu ini saya hampir mungkin penuh. Bukannya sombong, kenyataan. Aku nggak pernah sombong sama kamu. Tapi kalau kamu sombong sama aku harus jawab kesombonganmu. I love you. Yeah. Najis masa gue cinta sama si Haikal. Itu mah cowok atuh. Ya. Haikal yang kemarin mungkin sudah 2 kali mampir ke rumah, ngundang saya, minta waktu dikosongin, akhirnya saya kosongin semuanya. Baru kali ini ada yang ngundang minta dikosongin. Tapi alhamdulillah beliau dengan teman-temannya main ke rumah, bahkan ngadon ngopi. Ya. Dia kagak tahu gua bisa bunyi. Sampai takut. Kata anak itu, ya mohon maaf ini Ustadz bisa bunyi kayak guguk katanya. Ya, maafin Kiai ya. Aduh. Ustadz Haikal kemarin ini lagi ngomongin Ustadz Haikal dulu ya. Ngopi di rumah lama banget, 1,5 jam mah, nungguin diusir dulu. Alhamdulillah mungkin karena kelamaan saya usir juga. Bisa nyampe ke sini, bahkan tadi beliau luar biasa. Insya Allah ini satu pengalaman kedepannya, mudah-mudahan
santriwan santriwati kita menjadikan pengalaman di satu kepanitiaan. Kedepannya mudah-mudahan manfaat semua ilmunya, berkah kehidupannya, selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati para kasepuhan pini sepuh, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun walaupun tidak disebutkan satu persatu, insya Allah nama-nama guru kita senantiasa ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga para pembina, para guru Pondok Pesantren Darul Kiram yang alhamdulillah, mohon maaf juga saya tidak sebutkan satu persatu karena memang tidak ada catatannya. Sekalipun dicatat mungkin saking banyaknya saya ngucapin satu-satu, tapi insya Allah terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, live di Facebook. Nggak usah pegang ini mah ya. Thank you. Kamera rolling action. Jadi apa ini? Jadi malam hari ini, dan tak lupa juga saya nyebutin nama-namanya yang terkhusus bil khusus juga, masya Allah luar biasa, santriwan santriwati yang alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan insya Allah dalam rangka Isra wal Mi'rajnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semuanya sehat walafiat, berkah ilmunya, manfaat ilmunya, diangkat segala penyakitnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan cita-citanya, apa yang menjadi harapan semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Dan tak lupa juga buat para panitia yang telah mungkin tadi saya disambut bahkan dinaonin ya. Dinaonin. Ya ini dikawal. Alhamdulillah tadi saya dikawal oleh 4 motor, yang 2 ngilang, yang 2 lagi ngikutin. Pas gang lewat, dan alhamdulillah nyampe di sini saya disambut luar biasa dengan sambutan yang begitu hangat. Semua panitia bersalaman dengan saya, namun dia lupa kaki saya diinjek. Menggerumutin tapi kaki saya diinjek tadi. Kata saya pelan-pelan atuh. Lah saya sampai mau ngejongkok gini nih. Kata tapi alhamdulillah begitu kompak. Saya disuruh ke sini, saya mau ikut belok. Maju Ustadz, maju. Ustadz mundur lagi, mundur saya mah. Ustadz pulang sono, kagak mau gua. Belum dapat, kata saya. Dapat apaan ini? Ya. Hush. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan. Kagak enak, ya. Kagak enak. Insya Allah semuanya saya tujuan ke sini, mohon maaf. Saya tujuan ke sini bukan untuk tausiah ataupun ngaji atau gimana. Bagi saya di sini luar biasa keilmuannya. Bahkan Bapak Kiai Haji Kamaluddin adalah guru saya waktu di kampus. Beliau adalah kakak kelas saya juga. Dan masya Allah saya ketemu lagi dengan beliau. Dulu pernah bercengkrama sambil makan di depan kampus waktu itu. Saya masih ingat. Beliau nanya, Ustaz dari mana? Ana ke Bayunan. Pak Kiai dari mana? Oh, ana dari sana. Sana mana Pak Kiai? Kata saya. Ya alhamdulillah. Ternyata nyambung saya ngobrol. Wah, alhamdulillah. Mungkin sudah bertahun-tahun baru sekarang ketemu lagi, dan masya Allah beliau masih muda, saya lebih muda. Aduh, jadi sombong gini saya ya. Dan beliau masya Allah guru saya, karena saya setiap mendapatkan satu kesulitan saya pasti ngomong, Kiai doain ana ya Kiai, mudah-mudahan ana dimudahin semuanya Kiai, doain. Alhamdulillah masya Allah waktu malam hari ini saya bisa ketemu lagi dengan beliau. Dan Kiai Bapak Kiai Haji Ibad juga guru saya juga. Makanya masya Allah luar biasa, beruntunglah kalian pada malam hari ini duduk dengan para alimil ulama semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan insya Allah malam hari ini saya mohon maaf tadi agak sedikit terlambat juga
karena tadi banyak jadwal dari Malaysia juga. Saya tadi tausiah di sana, yaitu Hitanan, Ipin dan Upin. Ya. Cuman satu doang yang lolos, Ipin, lari mau di Hitan. Akhirnya sampai juga sini. Tadi mohon maaf juga ada satu kejadian tadi di jalan, Ustaz Kiai. Tadi ada satu kejadian di jalan. Itu saya gak tahu benar tadi. Saya ngebut dengan santri juga. Pas mau nyebrang pintu itu tuh perapatan, lampu hijau, saya langsung ngebut. Ternyata ada yang loncat lewat langsung nyebrang, nggak nengok-nengok. Saya lihat, mohon maaf loh, kata saya, ini siapa nih? Pas saya lihat, masya Allah, luar biasa cantiknya, kata saya hati saya begitu, aku kaget. Tapi alhamdulillah begitu banyak luar biasa malam hari ini. Ternyata hikmahnya, insya Allah tidak ada kata sia-sia malam hari ini. Bahkan tadi diawali, aku duduk kembali ya, diawali dengan pembacaan hadiah puji, bahkan dilanjutkan dengan pembacaan masya Allah tadi solawat maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insya Allah semua wasilah-wasilah tersebut menjadikan satu keuntungan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Semuanya tidak akan ada kata sia-sia. Para panitia semuanya berjibaku. Saya yakin mungkin di sini acaranya dadakan, tapi insya Allah walaupun dadakan semuanya saya yakin berkah luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena saya senang ya, di mana-mana ada santri atau santriwati, masya Allah luar biasa, santriwan yang saya banggakan, santriwati yang saya cintai dan yang mencintai saya. I love you full. Asik. Tadi Ustadz Haikal pantun, saya pun kagak mau ketinggalan pantun. Beribu-ribu anak pondok, mohon maaf, beribu-ribu kodok di sawah, hanya satu yang suaranya merdu. Beribu-ribu anak pondok di sana, hanya satu yang kurindu. Bullshit. Aduh, ikan hiu makan bakul. I love you full. Iya. Yeah. Yang bener aja. Insya Allah ya, malam hari ini tidak ada kata sia-sia kita duduk di sini semuanya. Ya, karena apa? Kita mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi dengan lantunan salawat, kita disambut dengan salawat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Hai, sesungguhnya orang yang paling utama denganku nanti pada hari kiamat ialah mereka yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Dan saya senang kalau anak muda yang membaca sholawat, apalagi santriwannya, masya Allah luar biasa, yang begitu pada tegang semua, yang begitu udah gini Pak ini, yang begitu ganteng, bukan hanya ganteng doang, tetapi suaranya begitu merdu, itu mah gede atuh ya. Iya, merdu luar biasa. Memang salawat ini masya Allah ya, kalau apalagi diiringi dengan tim hadrah, masya Allah, apalagi salawat sekarang ya bisa dilakukan. Dikoploin bisa. Jalal ana wafal hana awe. Iya. Iya kan bisa kan. Iku apaan iku? Iya, tuh masya Allah, makanya senang, tepuk tangan buat tim salawat. Thank you ya. Karena mohon maaf, ini satu pendidikan yang sangat luar biasa. Daripada malam minggu tadi saya lewat, luar biasa. Anak-anak muda lebih banyak ya, mohon maaf ya, duduk di samping jalan dengan nongkrong, daripada mohon maaf duduk samping jalan. Lebih baik kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah duduk di samping jalan, aduh, yang dipegang mohon maaf kadang-kadang gitar, jeng cucuk. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam kupu-kupu, ye. Coba kalau duduk di sini, masya Allah luar biasa.
Maka saya bangga luar biasa kalau ada anak santri mondok, insya Allah kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masya Allah luar biasa bagi zaman sekarang ini, jarang bagi anak-anak kita ya yang mau mondok, karena perjuangan di pondok pesantren ini sangat luar biasa. Pahalanya banyak, godaannya juga banyak. Betul tidak? Banyak tidak godaannya? Kangen mama, kangen papa, ma, aku pengen pulang, aku rindu sama kamu ma. Atau papa, aku rindu papa. Ada satu lagi, sayang, aku rindu kamu. Kadang-kadang biasanya malam sering WA-an, FB-an, IG-an, kadang sering nanya keadaan SYG, LGPN. Apa itu sayang lagi ngapain? Iya, dijawab MKN, apa itu makan. Dijawab lagi MKNPA, makan apa? Dijawab lagi sama ceweknya JNKL, apa itu JNKL? Jengkol. Iya, ya apalagi zaman-zaman sekarang mana anak-anak alay. Ya, makanya tetap kalian ikuti kiai, ikuti ulama, ikuti pondok pesantren di sini. Insya Allah semuanya jadi amal ibadah kalian. Mumpung masih muda, mumpung masih cemerlang, mumpung masih cerdas pikiran kita, belum banyak pikiran apa-apa, mondok di sini. Insya Allah ikuti apa kata kiai, karena pahalanya bagi kita sangat luar biasa. Ya. Nyampe mana ini? Ya, apalagi mohon maaf, walaupun ujiannya banyak, kadang di pondok pesantren rindu sama ayah, rindu sama umi, kadang-kadang rindu semuanya sama teman-teman. Tapi insya Allah duduk sambil di pondok pesantren semuanya jadi ladang amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekangen-kangennya kalian sama orang tua atau sama satu lagi mau lewat juga. Ya. Ya, nyampe mana ini nih? Ya, insya Allah kata Nabi, man zara'a liman faka'annama zaroni. Barang siapa yang mendatangi alim ulama nih, kalian mungkin dari berbagai macam-macam tempat. Ada yang dari Bogor, Depok, Lewinanggung, semua Cikeas, semua berbagai macam penjuru dunia datang mendatangi alim ulama. Kata Nabi sama seperti mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kata sia-sia bagi teman-teman semuanya. Apalagi datangnya cuman, mohon maaf ya, ini adab yang sangat kita jaga. Saya senang luar biasa lihat santri, masya Allah, dengan menyambut kiai, dengan menyambut ustadz, dengan gurunya, salaman yang sangat luar biasa. Ini patut kita contoh. Karena apa? Bersalaman dengan ustadz, dengan kiai, dengan guru kita. Kata Nabi, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan guru, dengan alim ulama, maka seperti bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, mohon maaf ya, agak kesal sedikit, karena hawa-hawa belum makan ini teh, jadi enak baik. Kata Nabi, mohon maaf, salaman yang seperti apa? Kadang-kadang banyak di kita nih. Kadang-kadang salaman bukannya salaman, tapi mohon maaf, bukan dikeidungin antara mulut dan hidung, malah dikepipiin. Apa itu pipi? Jadi gini, Pak Kiai, assalamualaikum Umi, Bu Nyai. Yang namanya nyium tangan, ingat ya, sudah banyak dicontohkan sama guru kita. Jangan sekali-kali nyium tangan ustadz atau kiai dengan ke pipi. Karena apa? Ciumlah dengan ini. Dan jangan lupa juga dihirup. Kebetulan ustadznya habis makan pisan, makan ikan tongkol, belum cuci tangan. Ada santrinya salaman, kata ustadz kudu dicium, dikenyot ciumlah. Akhirnya habis nyium tangan ustadz ngejungkel, pingsan juga. Tapi ingat, apa faedahnya? Nih,
kalau kita mencium tangan ustadz, tangan kiai, di antara mulut dan hidung dihirup, di sini ada urat. Di dalam kitab Nasihatul Diniyah dijelaskan di sini ada urat yang menyambung langsung ke hati. Kenapa ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih kalau lagi atahiyat pakai telunjuk? Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa Ustadz nggak pakai jempol? Jempol kan lebih mantap. Asyhadu alla ilaha illallah. Mohon maaf, kalau telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke dalam hati, sehingga apa? Ketika kita mencium tangan guru kita, dihirup langsung, insya Allah akan bergetar ke hatinya, menjadikan satu doa untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbal. Tetapi kalau misalkan pakai jempol, beda lagi. Di jempol itu ada memang uratnya, tetapi mohon maaf ya, uratnya itu tidak langsung ke hati, dia mohon maaf langsung ke kemaluan uratnya. Jadi kalau jempolnya gede, aduh, kesono-sono gue ya. Dah, pokoknya mah ya, kalau ketemu dengan ustadz, barang siapa yang mendatangi alim ulama, guru kita, insya Allah sama pahalanya seperti apa? Mendatangi Nabi Muhammad. Dan kita ketika bersalaman dengan kiai, dengan alim ulama, dihirup tangannya, insya Allah pahalanya seperti apa? Bersalaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Nah, langsung bersalaman, duduk kita dengan alim ulama, duduk kita dengan kiai, walaupun mungkin agak jauh sedikit, tapi sama saja kita duduk dengan guru kita, dengan alim ulama kita, dengan ustaz kita. Kata Nabi, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya azdasu ma'iya yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang duduk dengan alim ulama, maka seperti duduk dengan Nabi Muhammad. Barang siapa duduk dengan ustadznya, gurunya, kiainya, seperti duduk dengan Nabi Muhammad, dan kita akan duduk di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Daripada kita main di jalan, di luar, enggak mondok, insya Allah mondok mumpung ada waktu. Belajar di pondok pesantren, manfaatkan waktu untuk menghafal, membaca kitab, bertanya kepada ustadz kalau nggak ngerti. Jangan sampai kagak ngerti diem baik. Apa ya? Tanya sama temennya, lu tahu gak ini? Tahu, gue juga gak tahu. Lah sama baik tuh sama gue gak tahu. Ya, selamat datang. Terima kasih. Hati-hati. Ya. Nah, sebab apa? Ini kalian ini masa-masa ABG, mendekati usia mau 17 kan? Ada yang mendekati usia 15. Karena apa? Anak muda sekarang, ABG sekarang, mohon maaf, pergaulannya sungguh luar biasa. Anak sekarang dipengaruhi oleh 3F. Yang pertama itu apa Ustadz? Passion. Apa itu passion? Mang, pesen bakso mang. Itu mah pesen. Gua juga tahu itu mah. Passion itu adalah model, modis, segi pakaian. Jadi anak muda ABG kita dipengaruhi oleh pakaian-pakaiannya yang mungkin bisa dilihat ya di kampung-kampung ya, kadang-kadang di pelosok-pelosok anak sekarang ABG pakaiannya ya, mohon maaf ya, usia 17 tahun pakai baju 2 tahun. Masuk kagak macet di sini. Mending pusernya bagus. Bau. Ya kayaknya ini yang tukang ngambuin puser katanya. Ini mah masih mending pusat India mah putih bening bagus. Lah ini mah pusat kampung digarukin ngebul. Oh ilah ilallah. Udah kagak enak pisan dilihat ge. Nah, apalagi zaman mana saya sering lihat ya, kadang-kadang ABG sekarang udah pakai celana juga. Celana apa tuh? Oh, wahai apa? Hawaii. Iya, Hawaii itu dari dengkul ke bawah. Itu Hawaii. Atasan dengkul dikit, wahai. Atasan lagi, hai hai. Atasan lagi, aduhai. Sobek pantatnya, anjay.
Aduh. 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 Iya kadang-kadang maaf ya, itu pergaulannya luar biasa. Makanya Amal lebih seneng kalian ini mondok. Kalau mondok itu pakaiannya kejaga, noh kelihatan semua, wajahnya cantik-cantik banget, bagaikan bidadari-bidadari yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis, hari Jumat, kamu manis tak ada obat. Hari Kamis, hari Sabtu, kamu manis, sayang bukan untukku. Anjay. Ya, karena apa? Senang. Tapi tetap jangan sampai pakaian kalian waktu di pondok nyampe di rumah berubah lagi. Jangan ya. Tetap biasa pakai kerudungan, biasa pakai kain mungkin, aku pakai kain ini, ya pakai kain, ya jangan sampai ini pulang dari pondok, wah kerudungannya langsung, wah aku bebas, mama, papa, jangan, awas pokoknya mah. Apalagi nih anak-anak muda, mohon maafnya, sering lihat kadang-kadang ya kalau udah nyampe di rumah kadang-kadang ya, ini mah di sini kagak ada, di sini mah baik semua ya. Sebab lagi pada mondok ya, alhamdulillah. Tahu kalau udah di rumah mah ini nih. Jangan sampai ya, sekarang nih kadang-kadang mohon maaf ya, ada yang pulang kadang-kadang tidak dijaga, peci jangan sampai lepas, kain jangan sampai lepas, tapi tetap pakai celana. Jangan sampai pakai kain kagak pakai celana. Sudah banyak kejadian. Biasanya tidur di majlis, tidur di kobong kagak pakai celana. Lah, iya. Tetap ya, mohon maaf. Apalagi ketika kalian mau sholat pakai celana dalam, pakai celana sontog, tahu gak? Dalamannya itu karena apa? Bukan gak ada pahala, ada pahalanya sangat luar biasa. Ketika kita sholat pakai celana dalam, pakai celana sontog, itu cacing tanah ngedoain sama yang lagi sholat pakai celana. Tapi tetap pakai kain, maksudnya gitu. Jangan celana doang, ini sholat pakai celana kolor doang. Nah, jangan sampai, tetap banyak kejadian, apalagi itu sholat asar, sholat di majlis, angin kenceng, kagak pakai celana. Pas lagi mau sujud, ada angin keanginan, kata dia, pantat gua adem amat ini. Udah keanginan, angin nambah kenceng baik, ada yang bunyi tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Itu lato-lato siapa? Kesono-sono ya. Ya, nah, aduh, ya tetap ya pakai celana ya. Ya, sebab tetap kalau udah pulang dari pondok jaga pakaian kalian, ya pakai kain. Ustadz, kan saya mau pakai motor, kalau pakai kain susah, tetap pakai kain nggak apa-apa, tapi tetap pakai celananya juga. Jangan sampai pakai motor. Lah kain ngangkat lagi baik. Itu yang di belakang lihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pantat apa mengkudu ya? Jangan sampai ya, karena aduh ya. Ya naudzubillah imin. Jadi ya tetap pakai ya pakaian santri kalian, pakai kalau sudah ada di rumah. Apalagi anak laki-laki nih, peci tetap pakai peci. Kita ini adalah kopi semuanya. Apa itu kopi? Komunitas peci hitam. Anjay. Ya. Iya, FE. Mobile Legend. Zeus. Kesono-sono gue ini. Nah, ingat fashion kan ya. Dari segi pakaian kita harus dijaga santri itu. Kalau di pondok pakai seperti gambis, pakai kerudung, tetap di rumah pakai kita pakaian kita. Karena apa? Ini pergaulan luar biasa. Mohon maaf, masih mending di pondok. Kalau sudah di rumah kadang-kadang kita bawa motor udah nggak eling. Sekarang ini mohon maaf banyak yang kendaraan ngebut-ngebutan di jalan raya sampai jemping-jempingan. Pak Ustadz, kemarin saya pulang dari daerah Citerep habis pengajian. Itu di jalan raya ada yang lagi ngetrek Satria F ngelawan Ninja R125, bahkan 250. Itu di belakang ada yang ngebut, nggak tahu nyaman, nenek-nenek ngebut keanginan sepanjang jalan.
Ya, jangan sampai ya. Ingat, hati-hati, sayang nyawa kita, ngebut-ngebutan di jalan, jangan. Ya, banyak kejadian sekarang nih anak-anak muda ya, apalagi kalau sudah main di jalan, timbullah tim-tim apa tuh kayak hamster apa? Oh, gangster. Iya, gue juga tahu hamster mah curut Nah, kok gak tahu apa. Kadang-kadang ya tawuran di jalan, woi, kejar woi, bantai woi, bantai. Woi. Ada yang gini doang ada, woi. Kagak lari, kagak ngejar dia mah. Akhirnya kena palanya beletak, woi, gua kena, woi. Gua kena. Ketika kita kena seperti tawuran itu, yang susah siapa coba? Orang tua ditelepon, mama, anaknya kena itu, kena apaan? Itu apaan? Itu mah palanya sampai bocor. Nah, ketika mendengar seperti itu, pasti mama kita nangis. Jatuh kan? Kata gua juga apa? Ada yang jatuh. Ya, jatuh. Kagak ada, kemana ya? Balik lagi, ini jatuh lagi, baik ini mana. Jadi ya, sudah banyak kejadian, jangan sampai kalian ngetek-ngetekan juga. Ini kenapa pada lihat ke sono, gua kagak diliatin. Emang gitu, gua kebangetan banget. Selamat datang ya, selamat sampai tujuan. Salah ada guru kita, Kiai. Oke, ahlan wa sahlan guru kita bersama. Siap, Kiai. Maaf ini. Nyampe mana ini? Jangan sampai ya kalian nih ngebut-ngebutan. Kalau sudah di rumah tetap jaga kesantrian kalian, karena sudah banyak kejadian. Sampai mohon maaf ngebut-ngebutan di depan rumah nenek lagi sholat. Tuh kan kata gue juga apa, keserempet motor keak katanya. Tadi katakan nggak tahu gue lagi ngebut ini, makanya pelan-pelan. Ya, hati-hati ya kalau di jalan. Masya Allah, kadang-kadang pakai motor knalpotnya, santri mah kagak ada ya, knalpotnya nenek lagi sholat, Allahu Akbar, inna sholati wa susuki wa yamaha wadukati bedag. Akhirnya mah naudzubillahimin. Tetap passion kalian dijaga sebagai santri, jaga aurat kalian, jaga ciri sebagai santri, peci, kain, dan baju koko. Apalagi Masya Allah ini cantik-cantik banget, luar biasa. Aku tidak kuat memandangnya. Iya, jaga kecantikan kalian, Masya Allah. Jangan sampai kita ikut-ikutan, sebab masih muda ini sifatnya hubut taklid, jadi senang meniru. Kalau misalkan kita kadang-kadang lihat di TikTok, lihat di IG, yang dikangenin, yang disukainya, mohon maaf, artis bintang film, K-pop, hip-hop, wah ilah, yang pakai hip-hop misalkan, rambutnya dikuningin, dia ikut-ikutan rambutnya dikuningin, habis dikuningin dilengkuasin, udah dilengkuasin tinggal dikukus, biar tambah enak itu kepala. Pujaannya pasang tato, ikut-ikutan pasang tato. Pujaannya mah tatonya naga, dia mah kalah jengking. Udah gitu nggak ada pantatnya. Pakai anting-antingan, jangan sampai anting-antingan, Masya Allah ya, kita lihat, jangan santri mah pakai anting-antingan, menyerupai wanita itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu. Pakai anting-antingan kadang-kadang, iya, bintang film antingnya emas, ini mah antingnya dari plastik, hadiah ciki. Emak-emaknya nyebutnya nyokap, sama bapaknya bokap, neneknya kecap. Ya, naik main ke mall, naik lift sendalnya dibuka, naik angkot mabok. Wah, kocap nyokap berak di jamban. Oh, bokap nyokap,
Emang gua kagak tahu kalau berak di mana. Ya, makanya senang tetap ya, jaga passion kita, jaga passion sebagai santri. Insya Allah kita yang patut kita agungkan, patut kita contoh. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga insya Allah. Karena sekarang mohon maaf ya, ABG ini di luar biasa. Apalagi kemarin, masya Allah, waktu tahun baru tuh Pak Ustadz lihat, semua masya Allah pada main kesana kemari. Tapi alhamdulillah santriwati kagak ada yang main keluar. Ada yang main trompetan juga ada, nenek-nenek niup trompet. Ada. Itu dia kagak sadar kalau misalkan trompet ngata-ngatain dia. Peot. Kakeknya yang hitung, ayo nih 1, 2, 3, belum nyampe 3 udah mati. Ya jangan sampai ya, kita mau jangan ikut-ikutan seperti santri mah, tetap jaga santri, banyak sholawat, taat sama kiai, taat sama dewan guru, insya Allah. Tuh anak-anak ABG sekarang dipengaruhi oleh apa? Passion. Kadang-kadang sekarang app yang kedua apa? Food, makanan, masya Allah. Udahlah, kayak tadi tuh saya seneng Ustadz ya, mumpung masih ada, mudah-mudahan itu ubi masih ada ya, seneng makan makanan kiai, masya Allah ya, ubi, bahkan cucur, geplak, sagon. Itu kalau makan sagon ada pantangannya. Kalau makan sagon kagak boleh ngomong, pada nyembur. Itu misalkan kita lagi makan sagon, ngomong semua kena mukanya ya. Makan nah tetap, apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang mohon maaf ya, pengennya KFC, McDonald, Kentucky, seblak, Rafael, iya, hot dog, hot panas dog, anjing panas didelegin. Nah kadang-kadang udah makanannya udah apa baik. Tetap kita jaga makanan kita hidup sebagai santri. Maka contoh ya, maaf ya, contohlah kalau santri itu sebagai lebah. Ingat, lebah yang dimakan yang baik-baik. Pernah gak, mohon maaf Pak Ustadz tanya, lebah yang dimakan apa? Madu. Pernah gak lihat lebah makan KFC? Masuk ke KFC, kagak ada. Yang ya, selamat jalan. Yang dimakan, lihat nih contoh lebah ya, lebah ini dalam Al-Quran juga ada ya. Contoh lebah yang dimakan, pada nengok ke sono semua. Lebah yang dimakan apa? Madu. Lebah tidak pernah memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebah ketika hinggap dimanapun tidak pernah merusak ranting. Betul tidak? Santri dimanapun berada tetap jaga akhlak dan adab, insya Allah. Tadi saya senang ketika melewati orang tua atau yang lebih sepuh pakai gini ya. Dan jangan pernah, mohon maaf, ngebelakangi. Kalau kita jalan jangan sampai ngebelakangi gitu dulu, kalau bisa mundur. Ustadz kan ada itunya, Ustadz ada tangga, gak apa-apa, injak aja, jubak ke sana. Ya, ingat kalau di depan kiai gini kita tunduk, dan jangan pernah berhadapan dengan ustadz, dengan kiai kita dengan tatapan mata gini nih. Pak Kiai ada apanya? Jangan gitu. Pak Kiai ngapain Pak Kiai? Kata Kiai, jangan ya, tetap ya kita nunduk gitu tuh. Jaga adab akhlak kita dimanapun berada, apalagi sama orang tua. Kalau ingin bermanfaat ilmu kita, 1, taat sama Allah, 2, taat sama orang tua, 3, taat yang menjadi guru dan kiai kita. Insya itu bakal manfaat dan berkah hidup kita, ilmu kita akan manfaat. Jangan pernah sekali-kali kalian, maaf ya, tidak berakhlak di depan kiai. Hidup seperti lebah, tidak pernah enclok dimanapun, tidak pernah merusak tempat. Jangan sekali-kali santri kalau lagi main di mana bawa pilok, ya. Wah, gue supaya terkenal. Haikal, panggilan Ical, ujungnya Anjay. Wah, jangan pernah ngerusak. Ingat, lebah. Dan lebah yang ketiga, tidak pernah mencari musuh. Jangan pernah sekali-kali kita noel-noel yang macam-macam. Tapi lebah tidak lari ketika dikejar musuh. Ingat, lebah kejar kita ketika diapain? Diganggu sarangnya, baru kita dikejar-kejar sampai Cilodong pun. Ya. Nah, hiduplah seperti lebah santri itu. Makan yang baik, di tempat yang baik, jaga adab dan akhlak.
Dan ketiga, jangan pernah mencari musuh. Kita jangan jahil, jangan usil. Mohon maaf Ustadz, saya kadang-kadang kalau di pondok kadang-kadang sering usil. Nah, kalau di pondok itu anggaplah ini keluarga besar kita. Kadang lagi tidur, mohon maaf ya Pak Ustadz, sering pengalaman ya. Lagi tidur, lagi pakai kain, ada yang ngiketin. Ya tidak? Ya diiketin, kadang-kadang mukanya dicemong-cemongin. Ada kumisnya panjang banget. Kadang-kadang lagi tidur ada garam dimasukin ke mulutnya. Tapi seneng ya santri, mohon dimanapun santri berada semuanya jadi amal ibadah. Lagi ngaji Ustadz, saya mengajinya tidur mulu, kagak ngapa-ngapa, amal ibadah. Santri itu meninggalnya pun di pondok, meninggalnya dalam keadaan syahid. Maka saya seneng ya kalau santri itu, apalagi kalau waktu sholat nih. Kalau waktu sholat, waktu ajan santri, supaya apa? Supaya nanti ketika kalian ke masyarakat biasakan ajan, ya. Karena apa? Penerus daripada orang tua kita, today is young, tomorrow will be a leader. Anjay. Hari ini pemuda, besok mereka jadi pemimpin bangsa. Setelah mondok, lanjutkan orang tua kalian. Setelah mondok, lanjutkan di musola dan di masjid. Mungkin saat ini banyak, mohon maaf ya, aki-aki yang ajan. Besok anak muda yang ajan. Kalau anak muda yang ajan, masya Allah luar biasa. Hayya 'alas shalah, itu ajan subuh. Bangun mah bangun, tapi tidur lagi. Tapi kalau ajan subuh mah, mohon maaf ya, saya ini masukkan dikit. Kalau ajan subuh mah jangan enak-enak, agak galakan dikit. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Saya yakin satu kampung datang ke musola semua. Ada yang bawa golok, ada yang bawa samurai. Makanya ada kejadian pernah kakek-kakek ajan jam 8. Subuh lewat sono. Ya. Subuh lewat, dohor belum, aki-aki ajan. Wahai anak soleh. Satu kampung datang anak muda. Hei Ki, gila ya lu. Kenapa? Ajan jam 8, subuh lewat, dohor belum. Kata aki-aki gimana? Yang gila gua apa lu? Gua ajan subuh, lu kagak pada datang. Bener kagak? Gua ajan jam 8, lu semuanya pada datang. Yang gila gua apa lu? Ternyata yang gila dua-duanya gila. Nah. Nauzubillahimin. Setelah Isra Mi'raj, tingkatkan ibadah sholat kita. Santri mah jangan sampai ketinggalan sholat. Siapa di sini yang sering ketinggalan sholat? Si Haikal, mana Haikalnya? Ya, tapi insya Allah Haikal mahnya mau belum ajan dia mau udah duduk di musola. Kadang-kadang udah tidur duluan di musola. Ya saking getapnya. Ingat santri, hikmah Isra Mi'raj, sholat. Jangan sampai ketinggalan kita sholat. Sebab apa? Sholat ini masya Allah luar biasa. Walaupun kita ibadah rajin, puasa rajin, sedekah rajin, tetapi meninggalkan sholat tidak akan diterima, tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri mencontohkan, sebelum ajan dia sudah wudhu duluan. Sebelum ajan dia sudah duduk duluan di musola, di masjid. Tapi apa? Ingat, sholat pun harus dengan sebelum sholat wudhu tidak. Wudhu juga harus dengan Jangan sampai wudhunya acak-acakan. Tanya ke Ustadz, wudhu yang baik itu seperti apa? Sudah paham ya, saya yakin di sini insya Allah. Tapi jangan sekali-kali kita wudhu cepat-cepat banget. Selamat jalan. Ini ada kucing lewat ini. Ya. Ini mah kadang-kadang wudhu, buas, kadang teman-temannya disengkat, buak. Kadang seneng kalau di santri-santri itu lari, dia duluan, sholat duluan. Tapi ingat, sholat pun harus dengan ilmunya. Kalian di sini dididik dengan ilmu agama. Sholat ibadah, masya Allah luar biasa. Jangan sampai kita ibadah tetapi tidak tahu ilmunya. Al ibadah itu bila ilmi lam tukbal. Ya, ibadah tidak dengan ilmunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mah sholat, kadang-kadang ya khusyuk tidak. Apalagi mata nih. Mata susah kadang-kadang khusyuknya, betul tidak? Lagi sholat Allahu Akbar, lihat di depannya merek kain Wadimor, Atlas, BHS. Aduh, gua kapan punyanya nih BHS ya? Kadang-kadang bukan hanya mata saja ya, langsung ke hidung. Lagi sholat kadang-kadang kita kagak khusyuk, hidung nyambung. Ada yang lagi masak di dapur, jengkol, pret, kentut. Wah ini mah agak beda nih, ngebelak-bak nih mah nih. Nah
Nggak sampai di situ, kadang-kadang kita gagal husuk nyampe di telinga. Nih, telinga nih. Makanya kalau kalian sudah di masyarakat nanti, kalau sudah waktu azan semua musik-musik ada yang ngomong matiin. Ustadz ada yang ngomong baik, Ustadz Haikal matiin. Ya. Kenapa? Kalau lagi sholat, kalau mendengar sesuatu kadang-kadang membuat tidak khusyuk. Lagi sholat Allahu Akbar ada musik. Nah, khusyuk tidak? Tidak, apalagi yang keempat nih, ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Apa itu? Mohon maaf, naudzubillahi min dzalik. Walaupun ustadz, walaupun kiai, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak membuat khusyuk ini. Nahan kentut. Saya yakin tidak ada yang kuat nahan kentut mah. Mau Ustadz Wildan juga kayak kagak kuat. Digempet salah ke sini, digempet lagi ke samping, didudukin, akhirnya dia bangun, net. Kentut juga akhirnya mah. Nah, ingat ya, nih dijaga ya setelah Isra wal Mi'raj. Nih sebab apa? Satu kejadian pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang anak pemuda meninggal, yakni pemuda ini meninggal. Faqoma Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang liyusolliya untuk mensolati ala janazatihi, untuk mensolati jenazahnya. Pas waktu Nabi Muhammad SAW akan mensalati jenazahnya anak muda ini, ternyata fataharaka kafanu, ada yang bergerak-gerak di dalam kapan. Nabi Muhammad SAW kaget luar biasa. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, mengambil, membuka. Ya Abu Bakar Siddiq, bukalah kapan itu. Ternyata pas dibuka ada ular yang begitu besar sedang melilit si mayit. Watam tasu damahu, dan menghisap darahnya, tulangnya dililit, dihisap darahnya. Lalu mohon maaf, Abu Bakar Siddiq akan mengambil kayu untuk memukul itu ular. Kata ular berkata, ya Abu Bakar Siddiq, lima tadribi, kenapa engkau akan memukulku? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Ular itu berkata, ya, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku ini tidaklah sia-sia melilit seorang ini, anak muda ini, kalau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ma'muratun bidzalik, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melilit pemuda ini. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, hei ular, elu kenapa ngelilit dia? Ini siapa yang dililit? Haikal bukan? Oh bukan, ini mah dia mah rajin sholatnya. Pasti. Kenapa engkau melilit pemuda ini yang meninggal ini ketika mau dikafani, mau disolati? Kata ular, aku tidaklah melilit seorang pemuda ini, melainkan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fama khotoyahu, kata Abu Bakar Siddiq, apa kesalahannya? Satu, tarikus sholat, dia sering meninggalkan sholat. Udah ajan di musola, udah ajan di majlis, dia masih masak baik. Udah ajan di musola, di masjid, dia masih tidur baik. Di sini ada gak yang ngorok? Ada kagak? Siapa? Iya iya, nggak apa-apa ya. Emang senang kalau banyak gini, senang ya. Ada yang ngorok tuh bunyinya mantap-mantap. Ya, kagak ngapa-ngapa. Tapi ingat, ketika azan subuh tetap bangun, sholat. Tidaklah aku melilit seorang pemuda ini, mayitnya, karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sering meninggalkan sholat. Waktu Nabi Isra Mi'raj ada kejadian lagi, orang yang sering meninggalkan sholat, kepalanya dipukuli dengan dirinya. Belah, wah, belahlah kepalanya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai ya Jibril, siapa itu pemuda sekelompok orang itu sedang memukul kepalanya? Haulai alladzina tatasaqalu ru'usuhum an sholatil maktubati, mereka yang sering meninggalkan sholat. Nauzubillahimin. Setelah ini, setelah Isra Mi'raj, ingat, tambah rajin-rajinlah kita melaksanakan insya. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kata ular itu yang kedua, ya Abu Bakar Siddiq, kenapa aku meliriknya orang ini, mayit semua pemuda ini, yakni dia la yasma'u ulama, la yasma'u qaulal ulama, dia tidak mau mendengarkan ulama, dia tidak mau mendengarkan orang tuanya, dia tidak mau mendengarkan gurunya ngomong, dia tidak mau mendengarkan gurunya mendidiknya. Ketika dipanggil santrinya dia tidak, mohon maaf, tidak ngeh, bahkan tidak menengok. Haikal kesini, malah lari, dia tidak menyampaikannya. Jangan pernah sekali-kali kalau guru kita manggil, ingat kalau kiai kita manggil langsung datangi, langsung iya kiai, iya abah, iya abi, datang langsung. Jangan nanti sesuatu yang kita, mohon maaf ya, sekalipun tinggi ilmu kita, banyak kitab kita, bisa keilmuan kita, kalau tidak taat sama guru tidak akan ada manfaat dan berkahnya. Na'udzubillahimin. Dan ingat, ibadah pun sesuatu bila mana ingin diterima harus dengan ilmu, tadi walaupun punya ilmu salah menempatkan tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi qori siapa? Yang baca qori siapa? Rapi, alhamdulillah luar biasa, bagus qorinya, luar biasa, tetapi kalau lagi sholat tetap kagak boleh. Misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kata makmum kepanjangan. Punya ilmu tidak bisa menempatkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak mempunyai ilmu sama sekali. Dulu pernah ada kejadian 3 orang goblok. Goblok apaan ya? Bloon. Bloon apaan ya? Bodoh. Sholat di musolah yang udah rusak. 3-tiganya mohon maaf nggak tahu ilmunya sholat. Pas waktu lagi at-tahiyat, dari plafon jatuh tikus. Blug, gede botak. Ini udah gede botak. Kata imamnya, 3 anak itu tikus jatuh. Kata yang satu, lu lagi sholat kagak boleh ngomong, batal. Batal kagak? Ada satu lagi, seharusnya kan selamat kan, malah dia ngomong, untung gua kagak ngomong. Akhirnya batal semua kagak? Batal. Jangan sampai anak sekarang, mohon maaf, santri mah mohon maaf, tetap belajar ilmu agama, tetap belajar ilmu fikih, ilmu tajwid, semua belajar ilmu agama, ilmu umum juga. Jangan sampai banyak nanya tetapi gak ada ilmunya. Pak Ustadz dulu pernah ditanya, ada seorang anak muda pernah nanya Pak Ustadz, ya, pernah nanya mohon maaf, kalau kita udah wudhu nih terus kentut, orang mau buang angin gak ya, batal kagak? Batal. Nah gini, mohon maaf ya, kan yang kentut pantat, kenapa yang dibasuh muka? Nah yang kentut pantat, yang dibasuh muka. Emang iya yang kentut mah yang pantat lu, tapi yang malu siapa? Muka. Besok mah nih kalau sakit mata jangan disuntik pantatnya, matanya. Kadang-kadang kita banyak tanya tetapi nggak tahu ilmunya. Tapi memang harus banyak tanya sekarang mah ya. Kalau kita nggak tahu, tanya sama kiai, nggak tahu tanya sama ulama. Jangan sampai kita belajar dari Google aja, dari HP aja tanpa ada guru. Na'udzubillahimin. Setelah Isra Mi'raj ini kita jaga sholat kita. Setelah Isra Mi'raj ini kita jaga hubungan baik kita dengan kiai, dengan alim ulama, dengan guru kita, ustadz kita. Kita doakan kiai kita sehat walafiat, sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Kita yang lagi mondok di sini biar manfaat barokah ilmunya sampai selesai mondok di sini, ke depan bisa melanjutkan lagi cita-cita kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Ingat Pak Ustadz, kalau lagi mondok kan ujiannya, cobaannya banyak memang. Ya, kadang penyakit, berbagai macam penyakit. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dilewati dengan semuanya. Satu, kalau kita pengen ingat, pengen rajin dihafal, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Yang kedua, biasakan dawamul wudu, mendawamkan wudu. Yang ketiga, ingat jangan makan terlalu banyak. Ya. Yang keempat,
dijaga ketakwaan kita walaupun zahir maupun batin. Dan insya Allah yang kelima, kalau kita rajin pengen ngapal, pengen dijaga ilmu kita, rajin-rajinlah bersiwak atau nyikat gigi. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Allah berkahkan ilmu kita, manfaatkan ilmu kita, karena memang satu cuaca. Mudah-mudahan insya Allah semuanya berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus, karena perut kita sudah pada lapar. Anjay ya, mudah-mudahan ya insya Allah, karena memang ini ada gerimis, tapi insya Allah mudah-mudahan manfaatnya ada sedikit manfaatnya. Amin ya akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama baca doa bubaran pengajian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa ahillan atqiya ulama. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akira birida minkal uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslal manun wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bilinda sisifa wa ala ali kirami surapa tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqal amanah abdi tawasul kupangaosan tawasul kupang wurukan mugi Gusti ngarizekian kajembaran keamanan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lamatil qadlatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyraqi suratil jismaniyah wa ma'niya asratu rabbaniyah wa huzainil ulumil istifaiyah sahibil qadlatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi qawmin wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa ahyaita ila yaumi tama'afu man afnata wa salim tasliman kathira. Allahumma ja'ala salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yabituhu bihil awaluna wal akhirun. Allahumma asil thawaba ma korona wa ma halalna wa ma sabbana wa ma staghfarna wa ma tasaddaqnahu
wa ma sallaina ala nabi sallallahu alaihi wasallam Hiruhi sayyidina Muhammad wa sahabat wa tabi'in wal mujahidin wal muqallidin wal musannifin wal ulama il amilin wa khususan ila ruhi mahdul Qur'an khususan ila ruhi jama'un khususan ila ruhi bahami khususan ila ruhi bahjam khususan ila ruhi khususan ila ruhi mahjam khususan ila ruhi khususan Abah Bakri bin Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'fanhum wa nawwir kuburahum wa adkhilhum wal jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurratan la tanqati wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam bi ahlajina Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati lan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara wa ma batan Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabilina wa atiman Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruman Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil aqwali wal af'al Allahumma inna nas'aluka husna wa khatimah Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya indan tihai ajalina qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Rangkaian acara peringatan Isra wa Mi'raj 1445 Hijriah sudah kita lalui. Dan kami selaku pembawa acara kegiatan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimohon untuk para jamaah dan para tamu jangan dulu bubar karena kami sudah menyiapkan hidangan jasmani. Untuk para guru diharapkan ke rumah. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Semoga di tahun yang akan datang bisa lebih sukses lagi, panitia bisa lebih kompak lagi, dan acara lebih meriah daripada tahun yang sekarang. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.